Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari tema 3, peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Ayo kita bermain sambil berolahraga di lingkungan segar. Bola zigzag, silahkan kalian baca. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah mengerti? Nah, di sini saya akan membuat sedikit pengertian tentang bola zigzag. Bola zigzag itu mainnya seperti ini loh, teman-teman. Di sini ada bola. Kelihatan kan teman-teman bolanya? Nah, anak berbaju biru itu akan mengoper ke anak berbaju kuning. Nah, seperti ini. Setelah itu baju kuning lempar ke baju ungu. Nah, seperti ini. Baju ungu lempar ke sebelah sini. Nah, seperti itu. Kelompok yang menyelesaikan lempar tangkap bola tanpa menjatuhkan bola adalah pemenangnya. Permainan bola zigzag ini dapat divariasikan dengan menggunakan dua bola. Satu bola dimulai dari ujung sebelah kiri dan bola yang lain dari ujung sebelah kanan dan dilempar secara bersamaan sehingga permainan lebih menarik. Silahkan kalian mencoba permainan bola zigzag. Setelah kalian mencoba permainan bola zigzag, kalian pasti bisa menjawab halaman 18 sampai halaman 19. Setelah segar berolahraga di luar ruangan, tahukah kamu apa yang membuat segar udara di luar? Tumbuhan hijau membuat segar udara karena menghasilkan oksigen. Sekarang mari kita mengenali bagian-bagian tumbuhan. Bacalah keterangan di bawah ini dengan seksama. Silahkan kalian baca. Oh, ini tulisannya sedikit kecil ya teman-teman. Saya akan memperbesar. Nah, seperti ini. Silahkan membaca. Bagaimana? Apakah teman-teman sudah paham? Di sini saya akan menampilkan kesimpulan dari bacaan tadi. Bacaan tentang bagian-bagian tumbuhan. Yang pertama, akar. Akar ada yang di atas tanah, ada yang di bawah tanah, dan ada juga yang menggantung. Pada pembelajaran berikutnya saya akan memberi contoh. Bagaimana akar di atas tanah? Lalu tumbuhan apa saja yang akarnya di atas tanah, di dalam tanah, dan menggantung? Selain itu, akar berfungsi untuk mengokohkan tumbuhan, menyerap air dan mineral, menyimpan cadangan makanan. Lalu, nah seperti ini gambar akar. Sekarang daun. Daun berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Nah, gambar daun seperti ini. Batang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Juga mengedarkan mineral dan air yang diserap akar ke seluruh tubuh tumbuhan. Gambarnya seperti ini. Lalu buah. Fungsi buah adalah melindungi biji dan cadangan makanan buat biji berkecambah. Gambarnya seperti ini. Lalu biji. Biji di sini ada dua ya teman-teman, monokotil biji berkeping 1 dan dikotil biji berkeping 2. Pada pembelajaran berikutnya saya akan membahas apa itu monokotil dan apa itu dikotil lebih dalam. Contoh-contohnya apa saja akan saya bahas pada video berikutnya.
Seperti ini gambarnya. Dapat kita lihat di situ adalah biji buah alpukat. Tahukah kamu bahwa dari bagian tumbuhan tersebut berfungsi untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan seimbang di alam? Contoh bagian tumbuhan tersebut adalah biji. Biji merupakan cikal bakal bagi sebagian tumbuhan untuk terus bertahan sehingga terjaga kelestariannya. Bisakah kamu mencari bagian tumbuhan lain yang berfungsi untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Silahkan kalian isi. Mungkin isinya bisa berupa daunnya, bisa berupa bunganya, bisa berupa akar. Kalian bisa tulis di sini. Setiap tumbuhan memiliki bagian-bagian yang bermanfaat bagi makhluk hidup lain. Di antaranya tumbuhan tersebut ada yang memiliki bunga. Bunga-bunga di sekitar rumah Lani terlihat sangat subur dan beraneka warna. Lani sangat rajin merawat bunga-bunga tersebut. Ia menyiramnya setiap hari dan memberikan pupuk secara teratur. Bunga membuat lingkungan rumah Lani menjadi indah dan sejuk dipandang mata. Beberapa jenis bunga menghasilkan wangi, sehingga membuat harum udara lingkungan rumah Lani. Setelah kalian membaca tadi, maka jawab pertanyaan berikut ini. Apa kewajibanmu terhadap tumbuhan yang ada di sekitarmu? Kewajiban kita adalah merawat tanaman tersebut. Nah, untuk soal yang bawahnya silahkan kalian jawab. Memelihara tumbuhan adalah bagian dari kegiatan menjaga keseimbangan dan pelestarian lingkungan. Sekarang kamu akan menanam satu jenis tumbuhan, kemudian merawatnya dan mengamati setiap bagiannya. Ayo kita menanam tumbuhan dengan langkah berikut. Yang pertama, pilihlah satu macam biji yang bisa kamu tanam. Misalnya tomat, kacang hijau, cabai, dan lain-lain. Yang kedua, siapkan tanah dalam pot kecil, kaleng bekas atau lainnya. Nomor 3, masukkan biji di tanah dalam pot kira-kira 3 cm. Yang keempat, siram secukupnya. Yang kelima, simpan tumbuhanmu di depan kelas. Yang keenam, siramlah tumbuhanmu setiap hari. Saat tanamanmu mulai tumbuh, lakukan kegiatan berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan tuliskan setiap bagian tumbuhan berikut fungsinya. Misalnya daun fungsinya apa? Lalu ketika sudah muncul buahnya fungsinya sebagai apa? Nah, seperti itu. Yang kedua, diskusikan hasil pengamatan secara berkelompok. Tulislah hasil diskusi dalam bentuk laporan. Kamu dapat menyertakan gambar dalam laporan tersebut. Kesimpulan, tadi kita sudah belajar apa saja. Yang pertama, melakukan permainan bola kecil sederhana, bola zigzag tadi. Nah, yang kedua, mengidentifikasi fungsi bagian tumbuhan. Ketika teman-teman ada saran atau masih kurang paham, silahkan tulis di komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.